Shalom warga kerajaan, kita sampai di Kitab Ratapan pasal yang kedua dalam seri perenungan kali ini. Saya harap Anda semua sehat, Anda bersukacita, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tema dari Kitab Ratapan pasal yang kedua adalah ketika Tuhan berbalik melawan umatnya. Mari kita baca bersama satu ayat di dalam Kitab Ratapan pasal yang kedua, ayat yang kelima. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Pada pasal ini membuktikan bahwa ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan Yehuda, maka tidak akan ada bangsa-bangsa lain yang sanggup untuk menghancurkannya. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan menarik perlindungan terhadap umatnya? Kengerian dan kehancuran melanda Yehuda dan Yerusalem. Bahkan Tuhan bukan hanya melepaskan perlindungan, tetapi malah kemudian berbalik melawan umatnya. Tuhan memakai Babel sebagai alatnya untuk menghukum Yehuda. Babel mungkin tidak menyadari bahwa mereka adalah alat Tuhan. Mereka berpikir karena kekuatan, kemampuan mereka, bahkan peralatan tempur mereka, kehebatan mesin perang mereka, maka dengan mudahnya mereka menaklukkan Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Ketika Tuhan berbalik melawan umatnya karena kejahatan yang telah mereka perbuat, maka tercenganglah Yehuda dan penduduknya. Selama ini Tuhan hanya mengutus para nabi untuk memperingatkan umatnya, dan mereka tidak mau berbalik, mereka tidak mau bertobat dari jalan-jalan hidupnya yang jahat. Mereka tidak mau kembali lagi untuk menaati kebenaran firman Tuhan. Mungkin ketika itu umatnya merasa bahwa ancaman murka Tuhan pasti tidak akan terjadi, bahwa Tuhan hanya sekedar mengancam mereka, namun Tuhan tidak berbuat untuk menyatakan apa yang Dia ancamkan atas penduduk Yerusalem. Tuhan tidak akan melakukan apa yang telah Dia ancamkan atas Yerusalem dan Yehuda. Padahal kalau Tuhan berfirman ya, maka ya terjadilah. Karena mereka mungkin berpikir tentang anugerah Tuhan yang luar biasa atas kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mempedulikan ancaman Tuhan itu. Namun kali ini mata mereka terbelalak menyaksikan kedahsyatan amarah Tuhan. Masakan Tuhan mengizinkan ibu-ibu untuk memakan anak-anak kandung mereka? Masakan Tuhan membiarkan orang-orang pilihannya dibantai di bait Allah? Namun tampaknya itulah harga yang harus dibayar, karena mereka telah terbiasa berbuat dosa, dan sehingga tidak lagi takut akan Tuhan. Dan sehingga ketika mereka tidak takut akan Tuhan, ketidaktakutan itu memanipulasi kekudusan Tuhan dan menodai kehormatan daripada Tuhan. Itulah Tuhan di balik kasih karunia dan anugerahnya yang besar. Ada kedisiplinan yang tegas di dalamnya. Di sini umat Tuhan diingatkan bahwa Tuhan itu bersungguh-sungguh dengan segala yang dikatakannya. Dan itu berarti mencakup pula perjanjian yang mereka ikat di Ulangan pasal yang ke-28. Pelajaran hari ini adalah janganlah kita menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Dia memang mengasihi manusia karena Dia adalah kasih adanya. Tetapi kasih itu tidak akan pernah membiarkan umatnya untuk hidup di dalam dosa yang pada akhirnya akan berujung kepada maut. Karena itu demi kasihnya maka disiplin harus ditegakkan dengan penghukuman. Dan ketika penghukuman itu diberikan, maka tampaklah mulai membuahkan hasil. Para pemimpin Israel menunjukkan tanda pertobatan mereka bersama rakyat, warga kerajaan.
Dengan berbuat sesuka hati berarti kita telah menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Namun ingatlah bahwa kasih karunia itu selalu berdampingan dengan kedisiplinan Tuhan. Sampai jumpa di kitab Ratapan pasal yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.